Lemuria adalah benua hipotesis yang diusulkan oleh ahli zoologi Philip Sclater pada tahun 1864, yang berteori tentang tenggelamnya sebuah benua di bawah Samudra Hindia. Kemudian teori ini diambil alih oleh para okultis dengan dugaan asal-usul manusia. Teori ini didiskreditkan dengan penemuan lempeng tektonik dan pergeseran benua pada abad ke-20. Hipotesis ini diajukan sebagai penjelasan atas keberadaan fosil lemur di Madagaskar dan India, tetapi tidak ditemukan di Afrika atau Timur Tengah. Saran ahli biologi Ernst Haeckel pada tahun 1870 bahwa Lemuria bisa menjadi rumah leluhur umat manusia menyebabkan hipotesis bergerak di luar lingkup geologi dan zoogeografi, memastikan popularitasnya di luar kerangka komunitas ilmiah. Okultis dan pendiri teosofi Helena Blavatsky, selama bagian akhir abad ke-19, menempatkan Lemuria dalam sistem doktrin mistik religiusnya, mengklaim bahwa benua ini adalah tanah air nenek moyang manusia, yang disebutnya Lemuria. Tulisan-tulisan Blavatsky memiliki dampak signifikan pada esoterisme barat, mempopulerkan mitos Lemuria dan penghuni mistiknya. Teori tentang Lemuria menjadi tidak dapat dipertahankan pada 1960-an, ketika komunitas ilmiah menerima teori tentang pergeseran benua. Akan tetapi gagasan itu tetap hidup dalam imajinasi populer, terutama dalam kaitannya dengan tradisi teosofis. Tak hanya titik pasti di mana sebenarnya benua Lemuria berada yang masih diperdebatkan hingga saat ini, begitupun dengan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Lemuria pada saat itu, dan kira-kira seperti inilah bahasa Lemuria. Anjana Gavida Hyangga Avatara Maninggarungga Sadubala Aryadumida Zakala Madigwara Zena. Atlantis adalah pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera, hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Atlantis umumnya dianggap sebagai mitos yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan teori politik. Meskipun fungsi cerita Atlantis terlihat jelas oleh kebanyakan ahli, mereka memperdebatkan apakah dan seberapa banyak catatan Plato diilhami oleh tradisi yang lebih tua. Beberapa ahli mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu, seperti letusan Tera atau Perang Troya, sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer seperti hancurnya Helike tahun 373 sebelum Masehi, atau gagalnya invasi Athena ke Sisilia tahun 415 hingga 413 sebelum Masehi. Dan kira-kira seperti inilah bahasa Atlantean sebutan untuk orang-orang Atlantis. Nohayana, Yeleo, Yahwani Nayome, Nevayo. Ansan Yelewale Nefalaye, Yualasi Saviele Nohayana, Metlaye, Yahwani New, Kimetutela. Lomeo ya, Yeri Nohayana Makolanyo, We Huanyo Ayeranio.